Pemirsa, cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini menimbulkan berbagai peristiwa anomali dan berbagai bencana. Berikut berbagai kondisi darurat yang terjadi akibat cuaca tak bersahabat. Astaga, mobil lewat! Minggu 6 Juli 2025 kemarin, banjir menerjang sejumlah titik di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tak tanggung-tanggung, di salah satu kecamatan yakni Cakra Negara, ketinggian banjir ada yang mencapai 2 meter. Banjir diduga akibat curah hujan tinggi yang terjadi dari pagi hingga malam hari. Astaga, mobil lewat! Puluhan kendaraan roda 2 serta sejumlah mobil warga tak sempat diselamatkan. Bahkan ada mobil abu-abu yang sampai hanyut terbawa arus di salah satu perumahan warga kecamatan Selagalas, Mataram. Sekitar 92 kakak terdampak, sementara sejumlah warga terpaksa mengungsi dan berharap banjir akan segera surut. Pada 6 Juli 2025, sejumlah wilayah Jakarta juga dikepung banjir. Beberapa di antaranya di wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai lebih 1 meter. Di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, banjir mencapai ketinggian 2,5 meter. Di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 2 meter, dan sejumlah wilayah lainnya di Jakarta. Hingga Minggu 6 Juli kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI mencatat ada sebanyak 53 RT tergenang hingga banjir akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus, serta luapan dari Kali Ciliwung yang debit airnya meningkat akibat kiriman dari bendungan Katulampa Bogor. Sebagian warga dia mengungsi dan sebagian lagi memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka karena merasa sudah biasa menghadapi banjir seperti ini. Meski demikian, kondisi ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga dan jalanan yang tak bisa dilintasi kendaraan. Sebelumnya pada Minggu 29 Juni 2025, sebanyak 6 wilayah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami bencana banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Daerah yang paling terdampak banjir adalah Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo. Setidaknya 402 warga terpaksa mengungsi karena rumah-rumah mereka terancam air hingga ketinggian 180 cm. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lepo-Lepo menyebutkan bahwa banjir kali ini merupakan banjir terbesar dalam 5 tahun terakhir. Tak hanya Kelurahan Lepo-Lepo, banjir juga terjadi di Kampung Salo, Kelurahan Punggaloba, dan Kelurahan Tipulu. Kondisi hujan dan angin kencang juga sebabkan beberapa kapal tenggelam. 2 Juli 2025 lalu, sebuah kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Saat berlayar di lintasan Ketapang menuju Gilimanuk, KMP Tunu Pratama Jaya diketahui membawa 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal serta 22 unit kendaraan. Kejadian ini pertama kali terpantau pada pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, ketika KMP Pratama Jaya mengalami gangguan dan menyampaikan permintaan bantuan melalui saluran komunikasi radio. 15 menit kemudian kapal mengalami blackout, lalu terbalik dan hanyut ke arah selatan. Proses pencarian korban pun dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Minggu 6 Juli kemarin, jumlah korban selamat tercatat 30 orang dan 7 meninggal dunia, sementara 28 orang masih dinyatakan hilang. Pencarian korban juga penuh tantangan karena cuaca buruk, mulai dari angin kencang, arus kuat, dan ombak yang mencapai ketinggian 2,5 meter. Dugaan awal, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam karena mengalami kebocoran di ruang mesin. Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli atau KBPP, Niputu Cahyani Negara menduga bahwa faktor cuaca juga bisa jadi penyebabnya.
Selasa 1 Juli 2025 sekitar pukul 15:28 waktu Indonesia Timur, sebuah insiden buruk menimpa rombongan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tengah menjalankan program KKN di Maluku Tenggara. Perahu jenis longboat yang mereka tumpangi terbalik di perairan Debut, Maluku Tenggara. Akibatnya 2 mahasiswa meninggal dunia. Mereka adalah Septian Ekar, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Berawal saat 7 mahasiswa KKN UGM bersama 5 warga lokal berangkat menggunakan kapal untuk mengambil pasir yang akan digunakan pada program revitalisasi terumbu karang. Namun dalam perjalanan dari Pulau War menuju Desa Debut, Kecamatan Manyeo, kapal yang mereka tumpangi dihantam gelombang dan terbalik di perairan Pulau War. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang laut mencapai 2,5 meter sempat menghambat evakuasi. 5 warga lokal dan 5 mahasiswa berhasil ditemukan dengan selamat. Sementara Septian dan Bagus Adi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian ini kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat. Apakah pengabdian ke masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata atau KKN di desa-desa ini perlu ditinjau ulang? Cuaca ekstrim juga menyebabkan tenggelamnya kapal wisata Pinisi Bahari Angin Mamiri di perairan antara Pulau Mawan dan Tanjung Lokima, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 29 Juni lalu. Saat kejadian, kapal yang mengangkut 8 turis asal Spanyol dan Cina tersebut diterjang gelombang dan angin kencang. Beruntung semua penumpang, 4 pemandu wisata, siswa magang, dan 5 kru kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh kru kapal wisata lain di sekitar lokasi kejadian. Tak hanya di Indonesia, cuaca ekstrim juga terjadi di berbagai belahan dunia. Badai melanda sejumlah wilayah di Thailand. Pada Minggu 29 Juni lalu, sejumlah turis dan pemilik stand di Bangkok berlarian mencari tempat perlindungan saat angin kencang datang. Badan Meteorologi